Konnichiwa minasan. Halo, aku Muhammad Deuri Sagibar dengan NIM belakang 032. Kenalin, aku Ahmad Fadlan Zaki dengan NIM belakang 051. Kuno Tevi Karamadia dengan NIM belakang 043. Oke, halo. Oke. Nih, Minasan nih mikir nih ya, Indonesia pengen gak sih pergi ke Jepang? Pengen banget. Siapa yang gak pengen lah Gak ya? ada. Iya, kita semua pasti pengen gak sih? Bener banget. Nah, tapi nih ya, ternyata di Jepang tuh lagi ada isu yang emang lagi besar-besarnya banget gitu di situ. Apa tuh? Nah, menurut Kompas, itu di sana lagi ada isu tentang demografi. Oh ya. Nah, Gimana? di Jepang tuh ada dua istilah yang terkenal, yaitu Jingo Gensho sama Soshi Prekai. Oh. Nah, inti dari itu semua, yang pertama, populasi masyarakat di Jepang tuh semakin menurun. Dan tapi populasi lansia di sana tuh malah semakin meningkat. Oh, iya. Nah, dampaknya yang pertama, ya pastinya tenaga kerja akan berkurang. Iya, pasti. Terus yang Benar kedua, banget. pertumbuhan ekonomi di sana akan terus menurun. Iya. Dan yang terakhir nih, imigrasi itu bakal terus meningkat. Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong imigrasi nih ya. Ah. Yang aku tahu juga, yang aku baca-baca kan kita tuh pengen ya, dari tadi kita ngomong juga pengen Ke kan Jepang banget. Iya, bener pengen ya. banget. Tetapi nih orang Jepangnya tuh justru pada pergi semua dari Jepang. Kenapa? Nah, yang dari aku baca-baca ya, kalau dari Ministry of Foreign Affairs Jepang itu udah mencatatkan bahwa ada sekitar 1,48 juta jiwa masyarakat Jepang. 48. Iya, Itu banyak gede kan tuh, banget, itu banyak gede banget. banget. Itu tuh pada tinggal di luar Jepang. Kenapanya tuh? Karena ini ya, kebanyakan itu karena gajinya itu mereka tuh stagnan banget, naik itu susah, tapi kerjaannya tahu lah ya, pressure. Iya, Kerja di pressure Jepang tahu banget. sendiri. Terus karena ini juga lifestyle yang di Jepang itu juga mahal. Iya, jadi nggak balance ya. Nggak balance. semuanya. Nah, bener banget itu Gibar. Yang dicari masyarakat Jepang itu adalah life balance-nya. Iya, Nah, itu makanya makanya mereka tuh banyak ke Jepang, keluar keluar negeri. Jepang, Iya. keluar negeri. Biasanya tuh yang banyak mereka datang itu ke Australia, Amerika dan lain-lainnya. Nah, ini tuh berdampak banget ini. Kan udah populasinya menurun, orangnya pada Orangnya yang pergi yang semua. ada nih kabur semua. Nah, ini brain drain, terjadinya brain drain itu brain drain itu adalah kehilangannya Jepang tentang talenta orang pinter gitu. Iya. Tapi imigrasi Jepang itu justru lagi naik-naiknya. Nah, kalau dari aku baca nih ya, dari nippon.com itu per tahun 2024, 2024 Oktober itu udah tercatat 2,3 juta orang asing yang tinggal di Jepang. Makin banyak. Banyak banget. Dan mereka paling banyak menempati di bidang manufacture. Seperti itu. Banyak banget ya. Tapi ya, kan tadi imigrasi segala macam. Tapi kalian jangan salah. Sebenarnya tuh dari pemerintah Jepang sendiri tuh udah ngasih jaminan sosial, ada 4 pilar jaminan sosial yang ada di Jepang ini yang ditawarin sama pemerintah untuk masyarakat Jepang. Jadi yang pertama itu nih ada asuransi kesehatan, yang kedua ada asuransi pensiunnya, yang ketiga itu ada ketenagakerjaannya, asuransi ketenagakerjaan, lalu yang keempat itu ada asuransi kecelakaan pekerjaan. Jadi kalau yang asuransi kesehatan ini ya kayak kesehatan pada umumnya gitu, mereka menawarkan asuransi ya yang emang untuk menunjang masyarakatnya untuk di bidang kesehatan. Kayak begitu. BPJS Iya, gitu kayak ya. BPJS. Di Indonesia BPJS. Terus yang kedua itu ada asuransi pensiun. Asuransi pensiun ini ya gitu. Kalau udah pensiun kan dapat asuransi gitu kan. Bener. Di Indonesia juga gitu. Tapi Jepang ini ada 2 kategorinya. Yang pertama itu ada namanya Kokumin Nenkin. Kalau Kokumin Nenkin ini tuh pensiunan nasional di Jepang. Jadi PNS. kayak iya, jadi kayak PNS. enggak, kalau Kokumin Nenkin ini nih pensiunan nasional tuh maksudnya kayak semua orang tuh dapat gitu. Oh, semua orang tuh dapat. Oh iya. Mau kerja nggak kerja semuanya dapat gitu. Nah, tapi kalau yang PNS itu tadi, itu tuh ada sendiri namanya itu Kousei Nenkin. Jadi mereka yang kerja sebagai karyawan dulunya. Jadi kalau misalnya udah pensiun itu tuh dapat dana tambahan karena mereka dulu pegawai pekerja gitu loh. Jadi begitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada asuransi ketenagakerjaan. Asuransi ketenagakerjaan itu tuh memberi tunjangan pendapatan sementara untuk masyarakatnya. Jadi kayak misalnya tuh
masyarakatnya ini putus kerja. Nah, kan pasti ada masa transisinya lah mereka tuh kalau untuk cari kerja lagi kan. Jadi mereka tuh selama nganggur masih dapat cuan-cuan gitu. Enak banget dong. Makanya enak banget. Tapi ternyata ada lagi asuransi yang keempat tadi yang belum aku jelasin nih, yaitu kecelakaan pekerjaan. Ya ini basic lah. Harus kita semua udah pada tahu asuransi lah. lah, Iya. gitu lah. Oke, nah terus tapi dari semua ini penyebabnya kenapa orang Jepang ini kayak nggak betah di Jepang, yaitu karena ada kesenjangan sosial. Ada kesenjangan sosialnya itu. Jadi yang pertama itu tadi peningkatan lansia itu ya. Itu kita udah tahu lah kenapa tadi kan ya. Apa dampak-dampaknya segala Nomor macam. satu sedunia. Nah, 30% lansia di Jepang itu banyak banget. Banyak banget. Terus yang terakhir tuh ada juga ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja. Nah ini yang paling banyak banget dibahas kalau di Jepang tuh. Jadi kayak ada istilahnya patahara, matahara itu ada bener. banget. Iya. Nah Tahu. begitu deh. Ya jadi sebenarnya plus minus ya. Iya, sebenarnya tuh banyak banget plus dan minusnya dari Iya, sini. kalau kita ke Jepang itu ya banyak jaminan sosial ternyata Iya. bisa didapatkan juga sama warga Foreigners, bukan iya. bukan warga asli Jepang ya. Iya betul. Cuman mungkin ya kita nggak tahu lah ya namanya apa yang sebenarnya terjadi Terjadi di gitu sana. kan. Iya. Namanya juga negara pasti ada plus minus guys. Bener banget. Oke deh, kalau gitu segitu aja pembahasan dari kita. Semoga kalian pasti dapat insight-insight baru gitu kan. Bener banget. Kalau gitu, minasan, kita tutup dulu ya. Bye bye. Terima kasih minasan. Dadah, sayonara. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.